Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Muzaki dari jurusan Ilmu Ekonomi. Saya akan mempresentasikan materi bab 12 yang berjudul Teori Pendugaan Statistik. Pertama yaitu pengertian teori dan kegunaan pendugaan. Pendugaan statistik adalah suatu pendugaan terhadap parameter berdasarkan suatu interval. Di dalam interval mana kita harapkan dengan keyakinan tertentu parameter itu akan terletak. Konsep pendugaan statistik diperlukan untuk membuat dugaan dari gambaran populasi. Pada pendugaan statistik dibutuhkan pengambilan sampel untuk dianalisis. Statistik sampel yang nanti digunakan untuk menduga ukuran populasi, parameter populasi. Contohnya, manajer produksi ingin mengetahui daya tahan batu baterai yang diproduksi satu pabrik. Caranya dengan cara mengambil sampel batu baterai dan melakukan pengukuran tahan batu baterai tersebut. Hasil statistik sampel tersebut digunakan untuk menduga daya tahan batu baterai yang diproduksi oleh pabrik tersebut. Kedua, pendugaan titik parameter populasi. Pendugaan adalah seluruh proses dengan menggunakan statistik sampel untuk menduga parameter yang tidak diketahui. Suatu pendugaan titik adalah pendugaan yang terdiri dari satu nilai saja yang digunakan untuk menduga parameter. Sebagai contoh presentasi yang menyatakan bahwa 62% masyarakat tertarik untuk membeli mobil murah. Nilai tukar rupiah pada triwulan 1 2014 rata-rata berada pada level 11.779 per USD X bar sebagai penduga dari mu. Ingat bahwa P dan X bar adalah penduga, P dan mu merupakan parameter populasi. Pendugaan titik adalah suatu hal yang digunakan untuk menduga suatu parameter populasi. A. Sifat-sifat penduga. Pendugaan yang baik adalah pendugaan yang mendekati nilai parameter sebenarnya. Pendugaan dapat dibedakan menjadi tidak bias, efisien, dan konsisten. Yang pertama, tidak bias. Pendugaan titik dikatakan tidak bias jika dalam sampel random berasal dari populasi, rata-rata atau nilai harapan dari statistik sampel sama dengan parameter mu atau dapat dilambangkan dengan X bar. Berikut gambar yang menunjukkan pendugaan bias dan tidak. Gambar A menunjukkan pendugaan bersifat tidak bias karena harapan sama dengan nilai parameter. Sedangkan gambar B menunjukkan pendugaan yang bias karena nilai harapan tidak sama dengan nilai parameter. Jadi apabila dugaan semakin mendekati nilai parameter, maka dugaan semakin baik. Yang kedua, efisien. Pendugaan yang efisien adalah pendugaan yang tidak bias dan mempunyai varians yang paling kecil dari pendugaan lain. Sebagai contoh, pada kasus laba emiten di atas standar deviasi laba dari 5 sampel sebesar 909,38 miliar dan standar deviasi laba dari 30 sampel sebesar 68,82 rupiah. Dengan menggunakan rumus S2 per X sama dengan S2 per X N, maka dapat dihitung varian masing-masing sampel, yakni 8.26.976 miliar untuk 5 sampel dan 4.736 untuk 30 sampel. Ini dapat disimpulkan bahwa varian laba bersih dari 30 sampel lebih efisien dibandingkan dengan varian laba bersih dari 5 sampel. Ketiga, konsisten. Pendugaan yang konsisten adalah nilai dugaan yang semakin mendekati nilai yang sebenarnya dengan semakin bertambahnya jumlah sampel. Ketiga, pendugaan interval adalah suatu interval yang menyatakan selang di mana suatu parameter populasi mungkin berada. Pendugaan interval menunjukkan pada interval berada suatu parameter populasi akan berada. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa suatu nilai dugaan tidak mungkin dapat dipercaya penuh 100% karena nilai tersebut didasarkan pada sampel yang merupakan bagian dari populasi. Contohnya, pada gambar di atas interval keyakinan 95% terhubung dengan nilai Z antara min 1,96 sampai 1,96. Ini dapat diartikan juga bahwa 95% dari rata-rata hitung sampel X bar akan terletak di dalam kurang lebih 1,96 kali standar deviasinya. Sedangkan untuk keyakinan 99%, maka rata-rata hitungnya juga akan terletak di dalam kurang lebih
2,58 kali standar deviasinya. Interval keyakinan juga dapat ditulis untuk C sama dengan 0,95 adalah mu kurang lebih 1963, dan untuk C sama dengan 0 adalah mu kurang lebih dari 2,58 Sx. Keempat, kesalahan standar dari rata-rata hitung sampel. Kesalahan standar dari rata-rata hitung sampel adalah standar deviasi distribusi sampel dari rata-rata hitung sampel. Kesalahan standar dari rata-rata hitung diperoleh dengan rumus sebagai berikut. Untuk populasi yang tidak terbatas, n per n kurang 0,05, yaitu Sx standar deviasi dibagi akar n. Untuk populasi yang terbatas dan n per n besar dari 0,05 n, dengan Sx standar deviasi dibagi akar n kurang n dibagi n kurang 1. Kelima, menyusun interval keyakinan. Sebagaimana telah dipelajari sebelumnya tentang rumus umum interval keyakinan, maka interval keyakinan rata-rata hitung dapat dirumuskan sebagai berikut. X bar kurang lebih ZA per 2 S per akar n. Sedangkan untuk populasi yang terbatas, nilai S Pn harus dikalikan dengan faktor koreksi menjadi F n kurang per n kurang 1. Nilai X merupakan rata dari sampel. Maka berdasarkan pada nilai Z dan diasumsikan bahwa n besar dari 30, dapat disusun interval beberapa keyakinan sebagai berikut. Yang pertama, interval keyakinan 99% kurang lebih dari 2,58 S per akar n. Yang kedua, interval keyakinan 98% sama dengan kurang lebih 2,33 S per akar n. Yang ketiga, interval keyakinan 95% kurang lebih 1,96 S per akar n. Yang keempat, interval keyakinan 90% sama dengan kurang lebih 1,65 S per akar n. Yang kelima, interval keyakinan 85%, yaitu kurang lebih 1,44 S per akar n. Yang keenam, interval keyakinan 95% sama dengan kurang lebih 1,28 S per akar n. Baik, sekian materi pada bab 12 yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.